Yoho semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, hari ini ketemu lagi kita dengan Ibu Kartika Permana. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Indonesia dijadikan poros maritim dunia. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana kondisi alam di Indonesia sendiri, yaitu dari letak lintangnya, letak bujurnya, kemudian letak geografisnya, kemudian letak geologisnya. Kemudian kita akan mempelajari luas Indonesia, di mana Indonesia itu dikenal dengan negara terluas kedua di benua Asia dan terluas di Asia Tenggara. Kemudian di pelajaran ini kita akan mempelajari batas-batas laut teritorial Indonesia, seperti zona ekonomi eksklusif, zona laut kontinen, dan zona laut teritorial. Yang kemudian kita juga mempelajari keanekaragaman hayati di laut dan sumber daya kelautan di Indonesia, sehingga pada akhirnya terjawab sudah mengapa Indonesia dijadikan poros maritim oleh dunia. Sehingga olehnya itu, yuk kita sama-sama menyimak video ini sampai habis. Oke? Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang terhubung oleh selat dan lautan. Pulau-pulau di Indonesia memiliki kondisi alam yang beragam dan memiliki potensi alam yang luar biasa. Potensi alam yang luar biasa ini dipengaruhi oleh letak Indonesia, di mana letak Indonesia sangat mempengaruhi karakteristik keadaan alam suatu wilayah di permukaan bumi, sehingga Indonesia secara geografis dia diapit oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan benua Australia. Posisi ini yang menyebabkan Indonesia berada di jalur yang strategis. Seperti yang kita lihat pada peta berikut, Indonesia tepat berada di tengah-tengah di antara dua benua besar, yang dimana sebelah selatan Australia dan sebelah utara adalah Asia. Sehingga posisi Indonesia yang strategis ini memungkinkan terjadinya pelayaran, perdagangan dengan sangat mudah antar dua benua besar tersebut, di mana Indonesia menjadi wilayah transit bagi kedua benua tersebut, sehingga wilayah transit itu adalah tempat persinggahan yang sangat pas, sangat ideal untuk kedua benua tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa posisi astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, di mana Indonesia memanjang dari Pulau Rote sampai ke Talaut di sebelah utara, di mana Pulau Rote itu di sebelah selatan dan Talaut itu di sebelah utara Indonesia, dan memanjang dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari barat ke timur, sehingga Indonesia itu sangatlah luas. Posisi astronomis Indonesia mempengaruhi keadaan alam di Indonesia, di mana posisi Indonesia ini yang terletak pada garis khatulistiwa atau lintang 0 derajat menyebabkan Indonesia beriklim tropis, sehingga di Indonesia hanya mengalami 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia menyebabkan Indonesia memperoleh hujan sepanjang tahun, sehingga hujan hijaunya subur sepanjang tahun. Sementara itu, letak Indonesia yang terletak pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, zona waktu di Indonesia terdiri dari 3, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur, di mana setiap 15 derajat itu perbedaannya adalah 1 jam. Letak geografis menunjukkan suatu wilayah terhadap daerah di sekitarnya. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Batas-batas wilayahnya antara lain, yang pertama adalah wilayah sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia.
wilayah sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Wilayah sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Olehnya itu, letak geografis Indonesia berada di jalur yang strategis, yakni berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kondisi ini tentunya menguntungkan Indonesia dalam keadaan perdagangan ataupun pariwisata karena menjadi daerah transit perdagangan dunia. Olehnya itu, sejak berabad-abad lalu, Indonesia telah menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Ini juga, letak Indonesia yang strategis mempengaruhi hubungan budaya antara Indonesia dengan negara-negara lain. Hubungan budaya dapat diidentifikasi dari adanya pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam seperti dalam bangunan candi dan masjid di Indonesia. Saat ini, hubungan budaya yang terjalin antara Indonesia dan negara lain, misalnya kerjasama budaya dan pariwisata se-Asia Tenggara. Namun, selain menguntungkan, letak Indonesia strategis ini ternyata memberikan dampak negatif yang cukup besar. Salah satunya adalah melalui dampak negatif ini, masuknya budaya dan negara lain tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Dampak negatif yang lainnya adalah wilayah Indonesia sangat berpotensi dijadikan jalur penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkotika, hewan-hewan langka, obat-obatan terlarang, dan segalanya dari berbagai negara. Kemudian, selain letak astronomis dan geografis Indonesia, ternyata Indonesia juga memiliki strategis dalam letak geologisnya, di mana Indonesia ini berada di wilayah rangkaian jalur pegunungan Buddha Sirkuit Pasifik dan Mediterania serta pertemuan di tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia di bagian timur terletak di dangkalan Sahul dan Indonesia di bagian barat terletak di dangkalan Sunda. Letak geologis Indonesia ini memberikan berbagai keuntungan. Salah satunya Indonesia memiliki banyak gunung api. Dampak positifnya yaitu wilayah Indonesia memiliki tanah vulkanik yang cukup luas. Olehnya itu, kegiatan ekonomi sektor pertanian di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Keuntungan lainnya adalah Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya energi dan mineral. Namun, selain dampak positif itu, ternyata letak geologis Indonesia memiliki dampak negatif yang sangat besar, yakni sering terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung Merapi, dan sebagainya.